Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang ke-25 ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian sejenak kita di malam hari kita hidupkan dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan ini adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Kadang kita berpikir hirup teh kieu, hirup tuh kayak gini ya. Ramadan kok cepat ya. Sudah aja kayak sekelebatan gitu ya. Padahal baru tadi gitu. Sudah malam ke-25 lagi. Kita hanya menyisakan sekitar 5 petinggi di bulan Sunda. Tinggal 5 malam lagi, Pak. Nggak kerasa, dan itulah gambaran kehidupan. Jadi ya hidup itu ya seperti ini. Tiba-tiba ujung-ujung kita sudah usia segini gitu. Kadang kita berpikir tentang kehidupan kita dari awal sampai sekarang itu bisa kita pikirkan dalam kurun waktu kurang lebih 5 menit. Jadi memang hidup itu sangat-sangat singkat sekali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Nanti di hari kiamat baru kita sadar, baru mereka itu sadar. Mereka itu siapa maksudnya? Ya kita. Baru kita sadar kalau kita hidup itu di dunia hanya ngelewatin waktu sore saja atau waktu paginya saja. Jadi subhanallah. Yang saya rasakan tadi ya, kalau Ramadan sudah 25 lagi gitu. Kadang kita bertanya gitu ya, kita tuh mau gini-gini aja gitu. Melewati Ramadan tanpa arti, melewati Ramadan sama dengan tahun-tahun yang lalu dengan kehampaannya, atau kita ingin menikmati sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita ini 5 malam lagi. Pilihannya ada pada kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah the real battle. The real battle, pertempuran yang sebenarnya tidak ada pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Setan. Setan serantai kan? Setan itu dirantai kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sufidatus sayatin, betul. Jadi setan-setan itu dirantai. Berarti the real battle itu adalah kita lawan siapa? Kita lawan siapa, Ibu? You versus you. That's the real battle. Kita melawan kita. The best you versus the lazy you. The bestnya kita, versi terbaiknya kita. Kalau sholat khusyuk, masya Allah ya, dengar Quran nangis, pengennya infak terus, pengennya nyebut nama Allah terus, itu versi terbaik kita. Allah di bulan Ramadan itu menggambarkan versi terbaik manusia itu kudu gitu.
manusia. Yang ideal tuh kayak gitu di bulan Ramadan, puasa tiap poe gitu ya, tiap hari. Kemudian dia mulai sunnah aja dijalankan di masjid. Itu gambaran versi idealnya manusia, melawan versi buruknya kita. Karena kita kan ada dua versi, versi terbaik kita melawan versi yang jeleknya kita, yang rajinnya kita lawan yang malesnya kita. Itu bulan Ramadan. Jadi jangan salahin, kamu masih maksiat saja di bulan Ramadan, setan kayaknya masih ada apa gitu. Jadi jangan salahkan setan di bulan Ramadan. Udah, setan kata Nabi dibelenggu, minimal gerakannya itu diperhambat. Berarti ketika ada orang yang masih saja di bulan suci Ramadan masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu artinya kalau kata surah kata firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, itu dia sudah benar-benar menjadikan, kata Allah, ilahahu hawahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsu. Jadi kita tengah sekarang dihadapkan oleh Allah, Anda melawan hawa Anda. Makanya kata Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut terhadap Allah dan dia bisa mengalahkan, mengendalikan hawanya, surga. Tidak ada lagi bahasa lain. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa sesimpel itu Anda mendapatkan surga, kata Allah. Kendalikan hawa nafsu, kendalikan hawa, dan kita dilatih oleh Allah, dikasih oleh Allah untuk benar-benar bisa mengalahkan hawa kita, untuk benar-benar bisa menghadirkan versi terbaik kita itu di bulan suci Ramadan. Jadi sayang kalau kita tidak ada perubahan di bulan suci Ramadan ini. Sayang banget. Sayang kalau kita tidak keluar sebagai pemenang, al-faizin. Nanti ada doanya ya Pak, minal a'idin wal faizin. Minal a'idin termasuk orang yang kembali kepada fitrahnya karena diampuni oleh Allah, seperti kaliyaumi waladat ummuhu, seperti dia keluar di hari pertama dia keluar ke muka bumi. Wal faizin adalah orang yang menang. Kemenangan itu nggak mungkin didapatkan tanpa ada perjuangan. Pasti sebelumnya ada pertempuran yang luar biasa. Pertempuran itulah kita melawan diri kita sendiri. Tidak ada lain. Para hadirin, ini masih ada waktu 5 malam lagi ya. Kalau ikut Muhammadiyah ini malam berapa? 26 ya? Lebaran. Kalau ikut pemerintah ini malam 25 gitu ya. Jadi level komentar yang mana gitu ya. Tetapi ala kulli hal ya Pak, kalau kita berdebat itu nggak selesai-selesai. Ala kulli hal ya, kita diperintahkan untuk beribadah di 10 hari terakhir, dikencangkan ibadahnya. Seperti seorang pelari yang mau sampai finish, dia pasti akan berupaya mengerahkan semua kemampuannya untuk mencapai garis finish. Kita tengah, sebenarnya Ramadan itu seperti ini. Kita tengah benar-benar ya benar-benar dibina oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemenang. Maka yang keluar Ramadan ya macam-macam. Ada
Ada yang keluar dia sebagai loser, orang yang kalah. Walaupun minal aizin wafat izin, tapi hanya sekedar lisan saja, buru-buru baca Quran. Puasa mah puasa, sholatnya kagak. Puasa, sholatnya enggak. Lucu gitu ya. Tidak menikmati Ramadan, gitu-gitu aja sudah. Seperti tidak hari-hari biasa saja. Beda dengan para sahabat, orang-orang yang memang menginginkan akhirat ketika datang Ramadan, kegembiraan yang luar biasa. Kemudian subhanallah dia mengisi Ramadan dengan meningkatkan level ibadahnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan orang-orang yang kalah biasanya orang yang tidak memaknai Ramadan sudah. Ramadan, malah sibuknya di saat 10 hari terakhir, nah itu ya, digoda kita, digoda oleh keinginan untuk membeli baju baru, sepatu baru, sendalnya baru, semua serba baru. Akhirnya yang ramai bukan di masjid, yang ramai di mana Pak? Di mall. Ya Allah, saya pernah ngerasa itu sekali, itu saya mau lagi di PGC. PGC itu di mana? Di Grosir Cililitan. Waktu itu apalah pokoknya itu belum 10 hari menjelang gitu. Ya Allah itu jalan mau. Banyak banget orang berdesak-desakan nih, anda itu nggak mau lagi sampai sekarang. Wallahu alam sekarang kayak apa tuh mau? Ya, tapi gambaran ya Allah ini ya. Ternyata memang sudah sunnatullah. Pemenang itu akan selalu lebih sedikit dari yang kalah, itu sudah sunnatullah. Yang menang dia akan selalu lebih sedikit gitu. Makanya jangan heran, kenapa nih Ramadan makin kesini makin maju sapnya. Tadi dari belakang, wah udah maju ini betul ini. 10 hari terakhir maju, ya. Mungkin awal-awal masya Allah sampai apa? Iya, seperti itu. Tapi itu sudah sunnatullah, nggak perlu kita. Ini yang sudah sunnatullah, Allah menyeleksi siapa yang memang bisa bertahan di situ. Karena memang 10 hari terakhir itu godaannya, pahalanya besar sekali. Jadi itu murah sekali. Istilahnya gini, Allah ya Allah minta ampun ya Allah, itu diampuni oleh Allah. Kebaikan sedikit pun dilipat gandakan, khairun min alfi syahrin. Ini gambaran pahala yang luar biasa bagi orang yang dapat. Tapi di sisi lain Pak, godaan gede bener ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita dia dibisikin sama istri, Pak baju belum nih. Pas lagi usul-usulnya kadang-kadang gitu. Ayolah siang-siang mah nggak apa-apa kali Pak gitu ya. Akhirnya berangkat ke mall pusing dan yang lain. Godaan. Dan banyak orang yang masya Allah ya tidak lulus dari godaan. Padahal Allah menyebutkan langsung, ini bukan Rasul sendiri, Allah sendiri yang sebut khairun min alfi syahrin. Kurang lebih gitu ya, kurang apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ya jamaah Baitul Hidayah insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Insyaallah. Lailatul Qadar nggak harus di masjid, tetapi dia melakukan kebaikan dimanapun pas bertepatan dengan malam itu. Tapi biasanya kalau di masjid lebih maksimal, kan begitu. Kalau di rumah, sampai di rumah yang dilihat bukan Quran. Apa yang dilihat Pak? HPD. Yang dilihat HP, yang dilihat macam-macam geslah. Ngantuk tidur, subuh udah kesini lagi, sahur. Ya, kurang maksimal mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan
kalau sholat, kalau ingin maksimal, beliau di masjid. Ya, kita baca Quran, zikir dan yang lain. Mudah-mudahan ya kita bisa memaksimalkan malam-malam yang tersisa di bulan suci Ramadan ini. Dan sebelum saya tutup, saya secara dari pribadi mengucapkan atas nama pesantren Pak, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Baitul Hidayah dan sekitarnya yang dengan subhanallah terbuka ya menerima keberadaan pesantren ini. Yang samping Pak, ini didikan kami ya pesantren Asy-Syifa, cuman yang di sini yang akhwat, yang ikhwan, yang di al-iman. Ketika kita mau pindahin ke sini, orang al-imannya enggak nanti gimana, kita sepi katanya gitu ya, karena memang kalau di sana ada 100 orang Pak yang nginap di sana. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dan saya yakin siapapun tempat orang ya yang bersentuhan dengan Quran, dia akan dapat keberkahan. Yakin saya. Mudah-mudahan Baitul Hidayah di sini jamaahnya dapat keberkahan dengan adanya Quran. Yang tadi imam kita ini namanya Syafril, itu santri saya, santri kita. Beliau standby sampai Idul Fitri di sini karena ayah ibunya sudah tidak ada. Jadi beliau anak yatim piatu. Tapi alhamdulillah dengan didikan dari kami, alhamdulillah saya sangat bangga sekali dengan Syafril ini. Subhanallah, bacaannya sudah sangat masuk dalam di telinga saya, maksudnya tajwidnya fasih. Dan masih banyak anak-anak lain yang insya Allah kita didik untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Semoga dan pahalanya ini mudah-mudahan ngalir ke jamaah Baitul Hidayah. Insya Allah, yakin. Karena siapapun yang jahaza, yang menyiapkan, yang memberikan fasilitas, ya, yang mempersilahkan, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga masuk fi sabilillah. Terima kasih atas semua yang diberikan oleh Masjid Al-Hidayah kepada kami, dan mudah-mudahan Allah yang membalas dengan kebaikan. Demikian, sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.